Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan. Pasti pada cuan yang menurut Mas Bro masuklah di BTC. Jangan masuk di meme coin. Ini betul-betul candlenya ngacengnya triple ngaceng naik sekali. Pasti Anda udah dapat ratusan juta yang masuknya di BTC ya. Luar biasa. Saya ucapkan selamat bagi yang nurut sama Mas Bro. Yang portonya 80-90% ada di BTC, otomatis sudah cuan luber ya. Itu yang nurut-nurut harus seperti itu. Jangan beli asal micin meme coin yang namanya meme coin itu udah pekerjaannya tiap hari ngibul bro ya. Mending masuk BTC Anda. Ini luar biasa. Juga nanti ada berita ETF support yang sudah berjalan, makanya saya bahas BTC ini yang betul-betul luar biasa. Kalau melihat daripada pergerakan ini kan memang arahnya itu memang ini di saat ini arahnya itu arah bullish sayang. Bear market ini bottomnya di sini, ini arahnya bullish, ada naik dan turun tuh hal yang biasa, nggak perlu ditakutkan. Anda kan long invest untuk tahun depan, tahun 2024 akhir tahun pas bull market, ngapain Anda takutkan turun? Yang penting kondisinya akan terbang begitu ya. Ini yang dimana di sini adalah apa namanya, kalau lihat tarik menarik garis ini kan di sini udah ketemu ini bear market udah terjadi ya. Semua indikator Mas Bro di sini saya kuasai semua ya, tapi males sayanya ya. Ini lihat ini arahnya di bull market ya. Ini tetap nanti ada penurunan seperti ini tuh hal yang biasa, naik turun tuh hal yang wajar, nggak mungkin nggak naik turun. Yang namanya market ya jot-jotan ya. Ini seperti ini tuh nanti udah biasa arahnya, akan tetapi ngaceng ke atas ya. Anda ketinggalan Anda. Kalau melihat TA itu kan hanya 20% 30% kebenarannya, masih kalah dengan fundamental dan news. Kalau lihat daripada TA-nya RSI pun ini di atas titik jenuh untuk beli, artinya order book jualan di sini udah banyak sekali. Kalau melihat TA ini harusnya turun. Sama juga lihat daripada ini yang di atas ini juga turun. Tapi kalau melihat daripada EMA, ini EMA-nya itu, ini EMA sudah ngerucut ya, udah menjadi satu, udah double kayak pengantin baru double ya. Ini waktunya Anda masuk harga berapapun, ini waktunya masuk di sini nih. Ini tapi sekarang udah ngaceng lagi sampai di atas. Bagaimana urusannya Anda ketinggalan ini? Langsung saya kasih tahu beritanya yang sangat heboh ini. Invesco Galaxy Bitcoin ETF ya sudah mulai di DTCC ya. Betul-betul BTCO ya, kini terdaftar di DTCC. Heboh Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO kini terdapat di DTCC. Waduh, betul-betul mantap. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian pasar kripto, Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO kini terdaftar di situs Depository Trust and Clearing Corporation DTCC, sebuah langkah yang mungkin menandakan kemajuan dalam aplikasi ETF Bitcoin support yang diatur. Luar biasa, kita kecolongan ya. Penambahan ini muncul di tengah gelombang aplikasi serupa, menandai era baru dalam produk keuangan yang berbasis kripto. Penambahan BTCO dan implikasinya, hacker BTCO hasil kerjasama antara Invesco dan Galaxy Digital telah muncul di situs DTCC, menandai kemajuan dalam proses aplikasi ETF Bitcoin support mereka. Aduh, ketinggalan kecolongan bro. Ini BTCO. Aduh, bagaimana ini ya? BlackRock mengguncang dunia dengan ETF Bitcoin di Nasdaq. Aduh, ketinggalan lagi Anda ya. ETF ini telah ditambahkan ke dalam daftar dalam 6 hari terakhir karena pengarsipan web Wayback Machine tidak menunjukkan adanya daftar di bawah hacker BTCO pada 25 Oktober. Waduh, meskipun kehadiran di situs DTCC tidak menjamin persetujuan produk di masa depan, ini merupakan langkah standar dalam persiapan peluncuran ETF baru ke pasar.
Tapi kalau sudah begini, udah ada tanda-tanda akan segera disetujui, dia udah persiapan dulu ya, pengarsipan dulu, boleh-boleh saja ya. Aplikasi untuk ETF Bitcoin Support bersama yang dikelola oleh Invesco dan Galaxy Digital telah diaktifkan kembali pada 21 Juni, menunjukkan seriusnya upaya kedua manajer aset tersebut dalam memasuki pasar ETF Bitcoin. Dampak pada pasar dan harga BTC terbang luar biasa hari ini, memang kenaikannya gila-gilaan, apalagi ini kan hari ini malam ada Mbah Jerome Powell ya, saya nggak ngikuti, sudah bosan ya, sama dengan ngikuti daripada BTC BlackRock ETF Support sajalah. Penambahan aplikasi BlackRock ke daftar DTCC baru-baru ini memicu rally dalam harga BTC, meskipun aplikasi tersebut kemudian dihapus dari daftar dan tidak muncul sementara waktu. Diklaim bahwa penghapusan BlackRock dari daftar disebabkan oleh keinginan untuk diselidiki lebih lanjut karena menarik perhatian yang berlebihan. Itu tak akal-akalan dia supaya orang nggak masuk duluan. Dia mungkin belum penuh BTC-nya yang akan dijual sama institusi. Jangan mau dikibuli. Apa urusannya ETF Support dan tidak disetujui dan tidak, nggak ada urusan. Yang penting di tahun depan bull market halving BTC itu pun akan menjadikan terbang gila-gilaan BTC seiring dengan Timur Tengah yang perangnya makin meluas, makin rame, inflasi akan tinggi, otomatis akan lari ke Bitcoin. Gitu saja, yang penting cuan tahun depan, tahun 2024, yang penting bull market halving BTC itu udah cocok, nggak usah mikirin ETF Support ya. Itu nggak usah mikirin akal-akalannya BlackRock ya. Kehadiran kedua aplikasi di daftar DTCC saat ini menunjukkan potensi dampak signifikan pada pasar, meskipun keberadaannya di daftar bukan indikasi keberhasilan dalam proses persetujuan regulasi atau lainnya yang tertunda. Tidak ada tunda-tundaan yang mana nanti akan terbang. Yang penting BTC halving itu nggak bisa ditunda-tunda, nggak perlu keputusan kesepakatan dari SEC nggak ada hubungannya dengan BTC halving. Itu aja gampang. Andaikan BTC halving bisa di stop sama SEC ya, mungkin udah di stop, sayangnya nggak bisa nyetop dia. Yang namanya BTC halving udah siklusnya ya. Dia kalah juga permainannya dengan BTC sebetulnya bro ya. Betul nggak yang saya omongin ya? Betul ya? Subscribe dulu ya. DTCC memainkan peran penting dalam pasar ETF Amerika. Ketika sebuah ETF ditambahkan daftar DTCC, ini berarti bahwa sebuah bank perantara telah meminta penunjukan DTCC untuk ETF tersebut dan dapat melaksanakan transaksi ini di tanggal yang tidak ditentukan di masa depan setelah persetujuan SEC. Proses ini merupakan standar untuk peluncuran sebuah ETF, menandakan pentingnya DTCC dalam struktur pasar keuangan US. Aduh, betul-betul cukup capek, cukup puas, cukup lega. Sudah saja berita udah banyak banget, yang mana ini Bitcoinnya tambah ngaceng. Aduh, ada ketinggalan yang nggak masuk ya. Gila-gilaan, terbang terus, ngaceng terus. Mana ada cuan tentunya ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya edukasi ini untuk memberikan berita-berita untuk fundamental supaya Anda lebih semangat, lebih mantap ya dalam berita ini. Yang manfaatnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.